Oh, itu. Belum, Pak. Ya, pada ulangi ya, sambil pada selesai lagi. KM-nya tadi 180 ditambah 125, kemudian dikurangi 148. Nah, kita hitung dulu yang penjumlahan dulu, 180 ditambah 125. Ketemunya 305. Dibaca ini 305 ya, bukan 350. Ayo. Yang baca bilangan ya harus teliti. Kemudian kalau sudah ketemu penjumlahannya kita kurangkan dengan angka ya bilangan yang ketiga 148 ya. Karena tadi dipakai jadi harus dikurangkan 305 dikurangi 148. Nah, ketemunya 157 ya. Itu harus pinjam. Ini tadi banyak yang pinjam ya. Langkah-langkahnya harus banyak yang pinjam. Gitu. Sudah ditulis semuanya? Mbak Almira masih nulis. Masih kita tunggu. Mas Halim sudah selesai nulisnya? Ya, bagus. Mas Azizan sudah selesai nulisnya? Ya. Oke. Dava, sudah belum Dava? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Ya. Baik, kalau sudah kita lanjut lagi yang nomor 4. Yo. Aku Pak Guru. Bentar, nomor 4. Pandang naikkan dulu. Nomor 4. Ya, siap. Pandang baca ya dulu ya soalnya. Ibu membuat 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 75 buah. Ibu mendapat kiriman kue dari tetangga sebanyak 50 buah. Berapa banyak kue ibu sekarang? Nah, AM-nya bagaimana? Siapa yang mau jawab? 115 kurang 75 tambah 5. Betul ya. Tadi kan ibu kan diberikan Salah 115 dikurangi 75. Ya. Ini dikurangi dulu. Hasilnya ditambah 50. Ya, betul. Jadi ibu punya kue, diberikan itu berarti dikurangi dulu, ya. Kemudian ibu mendapat kiriman dari siapa itu tetangga, dapat lagi dari tangganya yang baik hati, ya. Berarti kita bertambah lagi kan kuenya. Nah, jadi dikurangi, habis dikurangi kemudian ditambah. Nah, kita tulis KM-nya. KM sama dengan 115 dikurangi 75, kemudian ditambah 50. Sama dengan. Baik, kita hitung. Di sebelahnya sini, 115. Diorek-orek sini yuk. Dikurangi 75, 5 dikurangi dulu. 5 dikurangi 5, habis berarti kita tulis angka 0. Nah, ini tinggal angka 1 dikurangi 7 nggak bisa. Pinjam depannya 1, jadi 11. Ya, ini 11 langsung saja. 11 dikurangi 7 tinggal 4. Ya, itu ya jawaban sementara. Kemudian ibu dapat kiriman kue lagi, dapat berarti bertambah kuenya. Nah, kita tambahkan di bawahnya di sini 40 ditambah 50. Nah, gitu. Ya. Ini mudah. 0 tambah 0, 0, kemudian 4 tambah 5,
9. Nah, jawabannya jadi ini berapa? 90. Sekarang KJ-nya, yuk kita buat bersama-sama KJ-nya. KJ. Jadi kita cari yang berapa? Ini berapanya ketemu. Nah, kemudian kita tulis yang setelah berapa? Ini ya. Jadi banyak kue Ibu sekarang ada 90 buah. Anak-anak. Nah, ini. Ini jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah. Silakan ditulis. Jumlah anak-anak lebih sedikit 72, berarti dikurangi 72. Sisa 157, 157. Lalu setelah 157. Ya semuanya? Belum ya. Masih panjang tunggu, silakan. Ya, Sudah, Pak. Sudah? Ya, betul. Silakan Mbak Almira, sudah belum Almira? Sudah, Pak. Ada. Mas Rafli sudah? Sudah Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Oh, sudah. Oke, kok kayaknya kok ngantuk ya? Atau belum sarapan? Belum sarapan, Pak Oh, Guru. belum sarapan. Ya, nanti habisin sarapan atau sambil sarapan juga nggak apa-apa, ya. Sambil ngemil apa ya? Roti atau apa gitu nggak apa-apa. Sudah, Pak. Biar nggak lemes. Ini bentuk lemah. Ya semuanya ya. Pandang lanjutkan lagi yang nomor 5 ya. Siap semuanya. Perhatikan ini agak membingungkan sedikit ya. Nomor 5. Pandang bacakan soalnya. Jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 229 orang ya. Ini yang dewasa. Kemudian jumlah anak-anak lebih sedikit 72 orang. Lebih sedikit 72 orang. Berarti dikurangi atau tambah itu? Tambah. Lebih sedikit berarti dikurangi. Nah, ya. Jadi begini. Ini yang penduduk dewasa. Penduduk dewasa. Tadi berapa ya? 229. Kemudian bawahnya penduduk. Bukan nulis KC. Ya, sebentar ini panjang tulis dulu untuk angkanya dulu ya. Penduduk anak-anak. Nah, ini nggak tahu berapa ya anak-anak. Tadi kan lebih sedikit 72 orang. Ya. Jumlah yang dewasa 229, yang anak-anak belum tahu. Tapi dibilangnya lebih sedikit 72 orang. Caranya mencari yang anak-anak, kita kurangkan ya. Karena kan lebih sedikit 72 orang. Caranya, jadi KM-nya. Ya, KM. Ini KM. KM. 229 dikurangi 72. Nah, Ini penduduk anak-anak. sama dengan, nah kita hitung dulu ini aja. 229 dikurangi 72. 229 72.
Dikurangi 9 dikurangi 2 tinggal 7. 2 dikurangi 7 tidak bisa, kita harus pinjam depannya angka 2. Dipinjam 1. 2-nya ini jadi angka 12 ya, karena kan tadi sudah dipinjam angka 1. Nah, digabung jadi angka 12. 12 dikurangi 7 tinggal 5. 1 dikurangi nggak ada, tinggal kita turunkan saja. Nah, jadi jumlah penduduk anak itu 157. Nah, ini sudah ketemu. Jadi jumlah penduduk anak-anak itu 157. Yang dewasa 229 ya. Tadi bilangnya lebih sedikit yang anak-anak, ya kan? Daripada yang dewasa lebih sedikit. Nah, kemudian pertanyaan lagi, berapa jumlah penduduk dewasa dan anak-anak? Nah, KM lagi kita tulis jumlah penduduk dewasa dan anak-anak. Nah, KM. Yang dewasa mana? Ini dewasa. Ya, jumlahnya ini 229 dan jumlah yang anak-anak ditambah. Karena jumlah berarti kan ditambah 157 sama dengan kita hitung lagi. Nah, KM-nya ada 2 berarti. 229. 2 lagi. Bentar, pandang terus dulu jawaban di sini 150. Nah, kemudian kita hitung ya 229. Bisa dihitung di rumah anak-anak 229 ditambah 150 7. Nah, ditambahkan 9 ditambah 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kita tulis yang belakang angka 6 di sini, satunya di atas disimpan. Kita hitung semuanya. 1 tambah 2 3. 3 tambah 5 ada 8. Nah, 2 ditambah 1 jawabannya 3. Ya. Jadi jawabannya 300. Jumlah penduduk dewasa dan anak-anak 386. Nah, baru kita buat KJ di bawahnya. KJ sama dengan jumlah penduduk dewasa dan anak-anak. Jumlah. Jadi jumlah penduduk dewasa dan anak-anak ada 386. Nah, tuh, saya. Silakan bisa ditulis. Anak-anak di rumah silakan tulis itu jawabannya. Jadi KM-nya tadi pandang itu ada 2 kali ya. Bisa. Sambil dipahami boleh. Kalau belum paham nanti boleh tanya lagi sama pandang boleh. Tanya orang tua silakan ya boleh. Ya, tanya saudara ya boleh. Tanya sama ya Akung sama Uti boleh juga. Nah. Pak, Ya. mau tanya yang halaman 160 yang itu yang pengurangan terus penjumlahan
Yang nomor 1 itu benar 1.300. Bentar, saya pandang cari buku dulu ya. Ya, Pak. Cari buku dulu. Benar 1.350. Bersama berbagi di tempat terbuka udin dan Eru juga ikut mari lakukan permainan berhidup. Mari kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf, ini kali ini aku tidak ikut berolahraga, tidak apa-apa. Made, apakah kamu akan tertutup? Betul, aku akan mengambil paman bersama keluarga. Baiklah, selamat bersenang-senang. Udin. Ya, Mas Halim, tadi mana? Mas Halim, tanya halaman berapa ya? Halaman 60 yang tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan. Yang nomor 1 benar 103.350. Halaman berapa? 100? Halaman 160. 160. Itu. Yang nomor 1 ya? Ya, yang bawahnya. Yang angkanya berapa? Baca angkanya. Bilangannya berapa? 100. Soalnya? Soalnya 138 Ya, ditambah 52. dikurangi Oh, dikurangi. 52. Kemudian ditambah Terus ditambah 80. 84. Ya. Jawabannya Mas Halim berapa? 1.350. 1.350. Ya. Kan jawabannya yang betul yaitu 160. 160. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, yang lain sudah selesai tulisnya? Ya. Nah, kalau sudah pada baik, sip. Kita lanjut lagi pada pembelajaran 6 yang terakhir ya, Nana ya. Nanti yang pembelajaran 5, Pak Anang akan berikan video aja ya. Videonya nanti boleh dibuka atau dipelajari atau dikerjakan di malamnya atau sore hari nanti boleh ya. Yang pandang yang Zoom ini pembelajaran 4, kemudian lanjut pembelajaran 6. Ya. Pembelajaran 6 yang paling belakang itu halaman ada halaman 175. betul, 175. Ada cerita kisah JJ. Nah ini, ya semuanya dibuka supaya cepat ya. Halaman berapa, Pak? 175. Ini 175 ya. Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Nanti kalian boleh baca di rumah ya. Di sini Padang bacakan biar cepat. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. Wah, jadi jerapahnya ada 2, JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Nah, yang baik itu Jojo, yang nggak baik itu adalah
JJ. Pada suatu hari kakek jerapah minta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Nah, Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Padahal Jojo tadi kan tubuhnya kan tidak terlalu tinggi. Tapi dia ada niat baik hati untuk membantu kakek. Tapi yang JJ yang tinggi nggak mau bantu. Ya, dia udah punya yang tinggi, ini tinggal ngambil cepet dia, tapi nggak mau, nolak. Mau, kek. Nah, gitu. Kemudian suatu hari JJ mendapat kesulitan. Nah, JJ jatuh, akhirnya gitu jatuh. Kakinya terjepit bebatuan seperti yang ada di gambar itu. Ya. Waduh, kakiku kejepit. Nah, teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Ya, hewan-hewan yang lain yang ada kura-kura, ada apa ini? Tikus atau apa ini ya? Kanguru. Nah, ada ikan dan lain-lain. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong itu antar teman itu penting, ya. Nah, jadi kalau saling menolong itu penting. Ada teman yang kesulitan atau saudara kesulitan, ya, sama orang tua juga harus saling tolong-menolong. Itu ya, jangan menolak, apalagi membantu orang tua, nggak boleh nolak, harus dibantu. Ya, walaupun hanya ringan harus dibantu. Itu kisah yang harus kita ambil hikmahnya. Kemudian lanjut ke halaman ini. Halaman 177. Di atas ini ada kotak warnanya hijau. Perintahnya tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Tadi siapa yang nolak tadi ya? JJ apa Jojo? JJ. Ya, JJ. Silakan ditulis kalimat penolakannya. Tadi apa ya? Tidak mau, tidak mau, kek. Nah, itu saya sedang repot. Silakan ditulis di kotak yang warna hijau. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Ditulis ini. Ya, tidak mau, kek. Mau, kek. Saya sedang repot. Itu kalimat penolakan. Jadi mesti ada kata tidak. Kalau kita nolak pasti ada kata tidaknya. Silakan boleh ditulis. Sudah semuanya? Saya sudah. Belum. Setengah menit lagi. Sudah, Pak. Ya, 1, 2, 3 panjang hapus. Nanti kalau yang belum silakan dilihat di bacaannya ya. Bacaannya ada. Baik. Kita lanjut lagi. Yuk. Bawahnya ada, ini ada gambar-gambar dan ada lambang sila. Yang kepala banteng ini sila berapa ya? Sila ke-4. Kemudian yang padi kapas sila ke-5. Kita perintahnya hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Ya, ini yang pertama pandang gambar ini. Ini gambar apa ya ini ya? Sebentar. Nah, ini gambar ada sedang musyawarah. Berarti sesuai sila berapa musyawarah? 4. Nah, garis ini 4. Ya, kemudian ini menolong nenek. Sila berapa? Sesuai banteng atau padi kapas? 5. Ya, betul. Jadi menolongnya itu tidak harus pilih kasih ya. Adil. Kakek ya ditolong, teman ya ditolong, adik ditolong ya. Semua itu harus ditolong dengan adil. Itu sesuai sila ke-5. Kita garis. Ini ya. Kemudian ini apa nih? Posyandu. Ya, posyandu
Sesuai sila ke 5. Oke, bagus. Kemudian yang ini sedang diskusi sesuai sila ke 4, sama saja musyawarah. Betul. Kemudian menolong korban bencana 5. Jadi yang tadi ya sama, menolong tuh enggak harus ya pilih kasih, harus adil. Yang kena bencana, yang apapun yang perlu bantuan kita tolong ya. Itu sesuai sila ke-5. Baik, itu sudah semuanya ya. Pandang hapus. Kita lanjut lagi yang halaman bawahnya lagi. Nah, sebentar lagi akan selesai. Ya, langsung ke halaman 178. Nah, ayo berlatih. Situ perintahnya, buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Nah, ini ada soal, kalian disuruh membuat ceritanya. Ini ada KM. KM, kalian buat ceritanya, ya. Sebagai contohnya Pak Andang berikan, nanti yang lain kalian kerjakan di rumah ya. Pak Andang berikan contoh yang nomor 1 yang ini. Ya. Coba kalau Pak Andang begini saja. Ada soal yang Udin mempunyai apa ya? Udin mempunyai kelereng sebanyak 193. Edo memberikan Udin mendapat lagi dari Edo sebanyak itu aja. Pak Padang harus lagi. Udin mendapat lagi dari Edo. Oh iya, jenengan punya kursi tempat lain. Sebanyak 117. Nah, kemudian bawahnya lagi dikurangi, berarti kalau dikurangi kelerengnya hilang atau kelereng Udin Mana sih? Udin hilang. Nah, hilang sebanyak 200. Sebanyak 200. 200. Berapa sisa kelereng Udin? Nah, ini contoh yang Pak Andang hal yang pertama ini ya. Nah, silakan boleh ditulis. Tapi waktunya mau habis. Nanti kalau hilang lagi, boleh masuk lagi. Hilang Pak, nanti keluar lagi, masuk lagi. Ya. itu di sini. Pak, punya aku Kak nggak cukup buat KM sama KJ, gimana?